Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kita belajar dengan topik anak nakal salah siapa. Dan kita sudah belajar sebelumnya. Ada kenakalan anak yang wajar, 6 tahun ke bawah. Ada kenakalan anak SD. Ada kenakalan dari banyak sumber, SMP, SMA. Tapi perhatikan, sebelum kita menjawab, meneliti kembali anak nakal salah siapa, izinkan saya menyampaikan apa yang sekian waktu yang lalu saya pernah sampaikan tentang tanggung jawab. Ketika anak 6 tahun ke bawah, orang tua bertanggung jawab penuh atas anaknya. Semuanya. 100% orang tua, 0% anak. Mengapa? Ya anak masih bayi, masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia bisa bertanggung jawab apa? Nggak bisa dong. Tapi ketika anak SD, tahap 6 tahun yang kedua, anak mulai bisa diajari untuk ambil makan sendiri, makan sendiri. Oh, itu bagian dari tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Mulai belajar menaruh pakaian kotornya di tempat di sebelah mesin cuci, menaruh sepatunya di tempat sepatu. Bahkan ketika dia mulai kelas 3, 4 SD, mulai diajari orang tuanya, membantu orang tuanya. Apa itu? Menaruh piring yang sudah dicuci ke tempat kerak piring. Apakah dia mencuci piring? Tidak, belum bisa, pecah semua nanti. Tapi dia diajari untuk menaruh gelas, kemudian piring di tempatnya. Apakah semuanya? Tidak. Karena orang tuanya sedang dalam tahap memberikan pengajaran kepada anaknya. Tanggung jawab sedikit kepada anaknya. Mungkin ketika anaknya sudah agak besar, kelas 6 SD, mulai diajari. Kamu belajar cuci piring ya. Apa yang kamu pakai, kamu cuci sendiri ya. Ini bukan masalah kamu ini anak orang kaya, orang miskin, bukan. Apakah kamu punya pembantu atau tidak? Bukan. Ini masalah mendidik karakter, membangun budaya, kebiasaan anak. Untuk apa? Bisa mengurus dirinya sendiri. Bukankah ketika kita bicara soal pranikah, orang yang mau menikah harus sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Bayangkan, orang mau menikah, cuci piring saja tidak bisa, mencuci piringnya sendiri. Mencuci pakaiannya sendiri, sederhana. Sudah, paling gampang lah. Masukkan pakaian kotormu langsung ke mesin cuci. Tinggal pencet. Kemudian setelah itu dijemur. Kalau sudah SMP, SMA, mulai mengurus dirinya sendiri. Apa itu? Mulai bukan hanya menaruh di tempat cucian, mencuci pakaiannya sendiri. Mulai belajar menyetrika pakaiannya sendiri. Pak, untuk apa pembantu? Saya bicara sekali lagi, ini bukan masalah pembantu. Ini mendidik anakmu memiliki keterampilan supaya mandiri. Bisa mengurus dirinya sendiri. Perhatikan, ketika SD, anak mulai belajar mengambil tanggung jawab untuk mengurus dirinya. Berapa persen? Ya mungkin prosentasenya tidak terlalu tegas ya. Mungkin antara 5-10% lah. Dia belum bertanggung jawab untuk mencari makan, membeli pakaian, tidak. Itu tugas orang tuanya. Ya, dia mulai mengurus dirinya sendiri, mengurus buku pelajarannya, mengerjakan PR-nya sendiri. Ya, saya anggap 10% lah. Orang tuanya 90%. Kemudian kita bergeser nih.
SMP, SMA. Prosentase tanggung jawab anak semakin besar, orang tua semakin kecil. Berapa persen, Pak? Mungkin sekitar 30%. Jadi naik lumayan dari 10% ke 30%, naik 20%. Mulai bisa mengatur makannya sendiri, mengatur pakaiannya sendiri, memilih pakaiannya, mengatur uangnya walaupun tidak sepenuhnya, tetap bergantung pada orang tuanya, mengatur jam kegiatannya. Itu anak punya prosentase tanggung jawab mulai 30%. Lalu orang tuanya berapa persen? Ya orang tuanya 70%, menyediakan, mendampingi, mendidik, tetap mendidik. Lalu perhatikan, kalau setiap keluarga beda ya, setiap keluarga beda. Bisa jadi satu keluarga sudah sampai 40% atau 50% tanggung jawab anaknya. Kenapa? Ya karena kondisi, karena keadaan. Karena orang tua single parent, karena keadaan harus menuntut anaknya, membantu orang tuanya. Jadi prosentasenya bisa 50-50. Tapi perhatikan, prosentase orang tua ada namanya hak veto. Hak veto. Mengapa? Selama anak belum menikah, orang tuanya punya hak veto. Itu harus diajari, dihormati. Kalau papa, mama sudah mengatakan tidak atas sesuatu yang penting, itu hak veto. Lo harus menurutinya. Itu harus dididik. Nah sekarang kita bergeser nih. Ke-6 tahun yang keempat, yaitu umur 18-24. Sekali lagi, di dalam parenting saya mengajarkan tanggung jawab 24 tahun. 24 tahun. Kepada siapa tanggung jawab 24 tahun? Kepada orang tua, atas anak-anaknya. Jadi umur 18-24, anak-anak sudah lulus SMA, kemudian kuliah atau kerja. Lalu persiapan menikah. 18-24, prosentase tanggung jawab anak terhadap dirinya sendiri naik, melejit. Berapa? Bisa jadi 60%, 70%. Bahkan ketika sudah kerja sendiri, bisa jadi sudah 85%. Sudah, bahkan 90%. Orang tua yang mulai mengecil, tidak hilang sama sekali. Orang tua tetap memiliki 10% tanggung jawab pada anak cucunya. Mengapa? Engkau harus mendidik anakmu, cucumu, cicitmu. Engkau tetap bertanggung jawab. Engkau tidak bisa lepas begitu aja. Memang begitu. Jadi kalau kita belajar tentang prosentase tanggung jawab dari tahap ke tahap, orang tua semakin berkurang, anak semakin bertambah. Kemudian kita akan hubungkan. Lalu bagaimana dengan kenakalan anak? Anak nakal salah siapa? Di dalam SMP dan SMA, saya katakan, minta maaf sekali lagi. Berpengaruh didikan orang tuanya. Berpengaruh kepada kemampuan yang bersangkutan. Anak yang bersangkutan. Ya memang dipengaruhi orang tuanya, tapi dia tetap punya keputusan untuk dirinya sendiri. Perhatikan loh, kalau melihat prosentase tadi, anak sudah mulai mengambil prosentase sampai 30%, bahkan ada yang 40%. Artinya sebenarnya anak dididik untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi anak SMA yang nakal, harus bertanggung jawab siapa yang pertama? Yang bersangkutan dong. Anak nakal SD, siapa yang bertanggung jawab? Ya orang tuanya, anaknya sedikit. Kalau anak nakal 6 tahun ke bawah, siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya dong. Tapi kalau anak SMP nakal, siapa yang bertanggung jawab? Bisa 50-50. Anaknya dan orang tuanya. Tapi bukankah hukuman SMP dan SMA beda dengan hukuman ketika anak SD? Karena anak SMP dan SMA, 6 tahap yang ketiga, anak sudah mulai memegang tanggung jawabnya atas hidupnya sendiri. Di titik inilah perubahan besar bisa terjadi. Perubahan untuk berbeda. Tadi saya katakan bahwa apakah dari keluarga yang buruk pasti akan menghasilkan anak yang buruk? 90% iya.
Tapi pertanyaan berikutnya, apakah anak yang buruk hasil dari produk keluarga gagal ini, apakah sepanjang hidupnya pasti akan gagal dan buruk? Tidak. Karena balik kepada yang bersangkutan. Sekali lagi balik kepada yang bersangkutan. Anak nakal salah siapa? Kalau sudah SMA, kita sudah belajar, ya orang tuanya andil. Tapi bicara tanggung jawabnya dia. Oh ya, ditarik mundur, ada salah orang tuanya, salah yang lain, tapi kamu mesti bertanggung jawab. Karena anak nakal salah siapa, kita harus melihat persentase pertanggungjawaban yang mulai bergulir dewasa bertambah. Jadi kamu tidak bisa salahkan, aku nakal ini karena salah bapakku, salah ibuku, tidak bisa. Kamu sudah SMA, kamu yang salah. Karena kamu sudah menganalisa, menimbang, membedakan, mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Jadi engkau sudah dianggap bertambah dewasa. Pak, lalu bagaimana kalau umpamanya setelah SMA, seperti apa persentasenya, seperti apa tanggung jawabnya? Kalau di masa itu nakal, salah siapa? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.